Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Majalah Tempo edisi 20 Oktober menampilkan artikel esai dari Sukidi dengan judul Hitler Jawa. Yang disebut Hitler Jawa adalah Pak Jokowi. Dengan kata lain, persis di hari Jokowi turun dari kursi kepresidenannya, Sukidi melalui Tempo bilang Jokowi itu Hitler. Buat saya, penyamaan ini sangat tidak masuk akal. Apalagi penulisnya adalah seorang PhD atau lulusan S3 dari salah satu universitas terbaik di dunia, Harvard University. Reputasi Sukidi selama ini mengagumkan. Kalau tidak salah, dia berada di Amerika Serikat selama hampir 20 tahun untuk menyelesaikan program master dan doktornya. Tapi kali ini dia seperti mempermalukan diri dengan tiba-tiba saja menyebut Jokowi sebagai Hitler Jawa. Tapi sebentar, saya beri catatan sedikit. Di dalam tulisannya, Sukidi tidak pernah menyebut nama Jokowi. Tapi dia menyajikan serangkaian tanda yang menunjukkan pasti yang dia maksud sebagai Hitler Jawa adalah Jokowi. Dia misalnya menyebut bahwa 1 abad setelah Hitler mematikan demokrasi di Jerman, di Jawa ada penguasa yang mematikan demokrasi dengan menggunakan demokrasi. Raja Jawa ini terpilih secara demokratis, tapi kemudian saat berkuasa mematikan demokrasi. Dalam tulisannya, Sukidi juga menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang merusak demokrasi. Tempo sendiri juga menampilkan karikatur wajah 2 pria yang dengan secara mudah bisa kita identifikasi sebagai Hitler dan Jokowi. Jadi rasanya kita tidak usah terlalu pintar untuk menyimpulkan bahwa Raja Jawa yang dimaksud itu adalah Jokowi. Untuk sekedar merefresh pikiran Anda, Hitler adalah Adolf Hitler yang memimpin partai Nazi dan Jerman sekitar tahun 1930-an sampai akhir Perang Dunia Kedua di tahun 45. Hitler adalah seorang pemimpin yang dikenang karena kediktatorannya, menyebabkan kehancuran Jerman, menyebabkan pembantaian jutaan orang Yahudi yang dibunuh hanya karena mereka berdarah Yahudi, menewaskan jutaan rakyat dan tentara Eropa, menghancurkan demokrasi, menghabisi kebebasan sipil dan hak-hak sipil. Hitler adalah seorang pemimpin biadab yang memimpin Nazi yang adalah sekumpulan orang yang tanpa landasan moral merampok dan menghancurkan Jerman, Eropa, Afrika. Sukidi membangun narasi bahwa Jokowi itu sejahat Hitler. Jokowi adalah penguasa yang membunuh demokrasi dengan cara yang demokratis, kata Sukidi. Baginya, Jokowi adalah semacam penerus Hitler sehingga layak dinamakan Hitler Jawa. Jokowi meraih kekuasaan melalui demokrasi lalu membunuh demokrasi dengan cara gradual dan halus. Jokowi digambarkan memiliki gaya kepemimpinan otoritarian yang menyihir mayoritas masyarakat. Jokowi, tulis Sukidi, mengintervensi lembaga penegak hukum, mempersempit kebebasan sipil, menekan pesaing politik dan menguasai kaum intelektual dan melemahkan institusi-institusi demokrasi. Jokowi dalam imajinasi Sukidi adalah seorang pemimpin yang membunuh demokrasi juga dengan para sekutu yang bersedia dengan sukarela menjadi pendukung sistem otoriter yang dia bangun. Sukidi bahkan mengatakan Jokowi menggunakan dukungan rakyat luas yang toleran terhadap perilaku elit otoriter yang merusak dan membunuh demokrasi. Jokowi menjadi pemimpin otoriter yang memiliki basis legitimasi politik yang kuat karena adanya toleransi masyarakat yang luas. Kemenangan otoritarianisme ini bagi Sukidi adalah tragedi kematian demokrasi yang dipraktekkan secara sempurna oleh Jokowi. Bagi Sukidi, Jokowi layak dikenal dalam memori kolektif sebagai guru kejahatan dalam pembunuhan demokrasi dan perusakan konstitusi. Jokowi mengajarkan kita bahwa dalam politik apapun dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Dalam pandangan Sukidi, Jokowi dan Hitler layak dikenang dalam memori sejarah intelektual sebagai pembunuh demokrasi di Republik modern. Pemerintahan Jokowi menurut Sukidi menyebabkan konstitusi tinggal sehelai kertas dengan rangkaian kata-kata indah tapi sebenarnya gagal dalam mencegah perilaku yang otoriter. Alih-alih tunduk pada konstitusi, Jokowi mengubah konstitusi demi kepentingan politiknya dengan cara yang sangat teknis tanpa legal, tapi sebenarnya bentuk eksploitasi konstitusional secara brutal.
Saya dengan sengaja mengutip narasi Sukidi agak lengkap tadi untuk menunjukkan frame berpikirnya tentang Jokowi yang hendak ia injeksikan kepada pembaca Tempo. Buat saya, tulisan ini sekaligus mencengangkan dan memprihatinkan. Saya merasa Sukidi kehilangan ketajaman berpikir dan objektivitas dalam menggambarkan Jokowi. Menyamakan Hitler dengan Jokowi adalah kesalahan besar. Saya tak bisa paham di mana letak kesamaannya. Bagaimana seorang pemimpin sekeji Hitler disamakan dengan Jokowi? Anda mungkin bisa menduga-duga yang dianggap sebagai kesamaan adalah cara Jokowi yang dianggap sama dengan Hitler dalam hal menggunakan demokrasi untuk menghancurkan demokrasi. Jadi bukan soal kekejamannya yang luar biasa, tapi soal dia menelikung demokrasi untuk kepentingan sempitnya. Kalau itu adalah maksud Sukidi, ya dia bisa menggunakan contoh-contoh pemimpin lain sebenarnya yang naik ke tampuk kekuasaan melalui mekanisme pemilu yang demokratis dan kemudian di masa memimpin mengubah konstitusi untuk kepentingan yang sepenuhnya bertentangan dengan demokrasi. Tapi karena Sukidi secara spesifik menyebut Hitler, kita terpaksa harus membandingkannya secara lebih utuh. Karena itu saya harus bertanya, di mana letak kehitleran Jokowi? Tapi kalaulah Sukidi hanya fokus pada soal penelikungan atau pengkhianatan demokrasi, saya juga akan mempertanyakan bagaimana dia tiba pada kesimpulan bahwa Jokowi mengkhianati demokrasi. Bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa Jokowi membunuh demokrasi secara halus dengan didukung kelompok-kelompok yang mentoleransi otoritarianismenya. Saya punya kesan setelah 20 tahun berada di Amerika Serikat, Sukidi tidak paham apa yang terjadi di negara kita. Saya sebenarnya mencari bagian di tulisan itu yang menunjukkan praktek-praktek pembunuhan demokrasi yang dilakukan Jokowi. Sayangnya, Sukidi tidak sempat memberikan contoh tentang Jokowi. Sukidi sempat memberikan contoh-contoh tentang kejahatan Hitler. Hitler misalnya menangguhkan hak-hak dasar semua warga negara Jerman, tulis Sukidi. Ketika Hitler berkuasa, polisi berhak menahan warga sebagai bagian dari tindakan pencegahan. Ketika Hitler berkuasa, dia memberlakukan situasi darurat sebagai rezim teror nazisme selama 12 tahun. Tapi begitu tiba di soal Jokowi, Sukidi hanya begitu saja menyatakan Jokowi mematikan demokrasi tanpa bukti. Satu-satunya yang disebut terkait Jokowi adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menyebabkan Gibran bisa maju sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Sukidi menyebut keputusan tersebut sebagai eksploitasi konstitusional secara kasar untuk melegalisasi kejahatan nepotisme. Keputusan MK ini merefleksikan permainan kasar konstitusional, kata Sukidi. Menurut saya, Sukidi jadinya nampak seperti sekedar aktivis di lapangan yang bicara seenaknya tanpa merasa wajib mempertanggungjawabkan pernyataannya. Bagaimana mungkin dia menganggap keputusan MK itu mematikan demokrasi? Keputusan MK itu hanya bicara soal siapa yang layak maju di gelanggang pemilihan presiden. MK hanya mengatakan bahwa orang yang sudah terpilih sebagai kepala daerah diizinkan untuk maju dalam pemilihan presiden. Itu kan perubahan yang ya biasa-biasa saja yang tidak mengancam, memperlemah apalagi membunuh demokrasi. Apa yang dimaksud Sukidi ketika ia menyebut keputusan MK itu sebagai eksploitasi konstitusional secara kasar untuk melegalisasi kejahatan nepotisme? Apakah ia menganggap MK sebagai kumpulan hakim yang bertindak mengikuti instruksi Jokowi yang kepengen banget Gibran menjadi wakil presiden? Apakah Sukidi punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi memang mengintervensi proses pengambilan keputusan di MK? Apakah Sukidi bisa menunjukkan bahwa di belakang proses politik Indonesia yang misalnya akhirnya memenangkan Prabowo sebagai presiden, ada sebuah grand design yang dirancang Jokowi? Tidakkah Sukidi melihat bahwa sekarang ini Jokowi sudah mundur dari posisi pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia sesuai hukum? Jadi di mana letak kematian demokrasi oleh Jokowi seperti yang digambarkannya? Terus terang saya menunggu Sukidi untuk memperjelas tulisannya tentang Jokowi sebagai Hitler di karya-karya selanjutnya. Saya yakin Sukidi adalah ilmuwan, pemikir, aktivis yang brilian. Tapi kali ini sayangnya dia terperosok. Atau barangkali saya saja yang gagal paham mengenai gagasannya.
Yang saya tahu, Sukidi memang dekat dengan PDIP. Beberapa kali saya baca, Megawati memuji-mujinya. Karena itu bisa saja Sukidi sebenarnya punya informasi tentang kejahatan Jokowi menghancurkan demokrasi di Indonesia. Tapi selama penjelasan semacam itu tidak ada, saya menganggap Sukidi sekedar berimajinasi tentang kejahatan Jokowi sebagai seorang Hitler Jawa. Ya mungkin Sukidi kecewa ketika dia kembali ke Indonesia, Prabowo menang, dan PDIP tersuruk-suruk terpinggir dari kekuasaan. Tapi kalau kekecewaan itu ditumpahkan menjadi tuduhan bahwa Jokowi adalah seorang penjahat, itu tentu berlebihan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.